Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dunia kecilku selalu dipenuhi oleh suara roda becak yang berderit dan bau minyak tanah yang khas. Aku adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang hidup di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota. Ayahku, seorang tukang becak, adalah satu-satunya harapan keluargaku. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ayah sudah bersiap di depan rumah dengan becaknya yang setia. Dari bangun tidur, aku bisa mendengar suara ayah menyapu lantai rumah dan mengelap tubuh becaknya yang sudah tua itu. Meskipun becaknya sudah berkarat, aku tahu, itu adalah sumber rezeki ayah. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Ayah duduk di depan rumah, memandangi langit yang mulai terang. Ia menggenggam sebuah koin, memutar-mutar koin itu di tangannya, seolah-olah tengah berpikir tentang sesuatu yang sangat penting. Aku yang sedang duduk di sampingnya hanya bisa melihat dengan mata lebar, mencoba memahami perasaan ayah. Ketika aku bertanya, "Ayah, kenapa sih kita tidak bisa punya rumah yang lebih besar?" Ayah hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan mengerti." Aku tidak tahu maksud ayah, tapi satu hal yang aku pahami, ayah sangat mencintai kami. Meski hidup kami serba kekurangan, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ayah tidak pernah mengeluh meski terkadang ia pulang dalam keadaan lelah. Tubuhnya yang kurus tampak semakin menua setiap harinya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, kasih sayang yang selalu ia berikan. Setiap kali aku melihat ayah mengayuh becak dengan penuh semangat, aku merasa bangga meski terkadang hati ini menangis tanpa suara. Ayah mengayuh becak bukan hanya untuk menghidupi kami, tetapi juga untuk memberi kami harapan, meski terkadang aku merasa tak cukup tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menyadari betapa berat hidup ayah. Setiap pagi, saat aku bangun, ayah sudah pergi bekerja. Aku hanya bisa mendengar suara becak yang berderak di kejauhan. Suara itu menjadi pengingat bahwa ayah sedang berjuang demi kami. Suatu sore, ketika aku pulang dari sekolah, aku melihat ayah sedang duduk di bawah pohon besar di dekat rumah. Wajahnya terlihat lelah, lebih lelah dari biasanya. Aku mendekat, dan dengan suara pelan, aku bertanya, "Ayah, kenapa wajahmu seperti itu?" Ayah hanya tersenyum. Meski senyum itu terasa begitu berat. "Tidak ada apa-apa, Nak," jawabnya. Namun, aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Meskipun ayah selalu mengajarkan aku untuk tidak menunjukkan kesedihan, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda hari itu. Esok harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ketika aku keluar rumah, aku melihat ayah masih berada di depan becaknya, mengelapnya dengan hati-hati. Tapi kali ini, becak itu tampak berbeda. Roda belakangnya sudah longgar, dan sepertinya ada beberapa bagian yang hampir patah. Aku bisa melihat ayah sedang berusaha keras untuk memperbaiki becak itu, meskipun tangannya gemetar. Aku mendekat dan bertanya, "Ayah, kenapa nggak pergi ke tukang reparasi saja?" Ayah berhenti sejenak, memandangku dengan mata yang penuh kelelahan. "Nanti kalau becaknya rusak, ayah akan cari cara lain." "Tidak apa-apa, Nak, kita tidak boleh menyerah." Aku tahu, ayah tidak pernah mengeluh, meskipun keadaan semakin sulit. Aku ingin sekali membantunya, tapi aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari, aku melihat ayah semakin kelelahan. Tetapi, meskipun begitu, dia tetap melanjutkan pekerjaannya, mengayuh becak untuk mencari nafkah. Setiap kali aku bertanya, ia selalu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Seperti ada sebuah beban berat yang semakin menekan dadanya. Suatu pagi, ayah tidak pergi bekerja seperti biasa. Aku terbangun dan tidak mendengar suara becaknya yang berderak di jalanan, yang biasanya sudah terdengar dari jauh. Pagi itu terasa hampa. Aku berlari keluar rumah dan menemukan ayah sedang duduk di depan rumah. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya tampak rapuh. Aku mendekat, merasa cemas. "Ayah, kenapa?"
Kenapa tidak pergi bekerja? Tanyaku dengan suara gemetar. Ayah memandangku dengan mata yang lelah dan kosong. Hari ini, ayah tidak bisa bekerja, Nak. Jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayah merasa sangat lelah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa waktu, ibu keluar dari dalam rumah dengan wajah khawatir. Ada apa, Ayah? Kenapa tidak pergi kerja? Ibu bertanya dengan nada cemas. Ayah menggelengkan kepala dan mencoba tersenyum, meskipun senyum itu tampak sangat dipaksakan. Tidak apa-apa, sayang. Mungkin hanya butuh istirahat sebentar. Namun, beberapa hari kemudian, keadaan ayah semakin buruk. Badannya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Aku mulai merasa takut. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi pada ayah. Suatu malam, ayah terjatuh saat hendak masuk ke dalam rumah. Ibu langsung panik dan menggendongnya masuk. Aku yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiri mematung. Hati ini terasa sesak. Ibu dan aku membawa ayah ke rumah sakit. Meskipun kami tahu uang yang kami miliki sangat terbatas. Kami menunggu berjam-jam di ruang tunggu. Akhirnya, dokter keluar dan memberitahu kami bahwa ayah mengidap penyakit yang cukup serius. Dan kondisi tubuhnya sangat lemah akibat kerja yang terlalu keras selama bertahun-tahun. Tubuh ayah sudah terlalu lelah. Ia harus istirahat total dan mendapatkan perawatan yang intensif, kata dokter itu dengan suara lembut. Aku merasa dunia ini seakan runtuh di sekitarku. Ayah, yang selama ini aku lihat begitu kuat, ternyata sedang melawan sebuah penyakit yang perlahan merenggut kekuatannya. Betapa bodohnya aku, yang selama ini hanya melihatnya bekerja tanpa tahu betapa berat perjuangannya. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan membiarkan ayah terus menderita sendirian. Aku ingin membantu, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Setelah diagnosis dokter, hidup kami berubah drastis. Ayah tidak bisa bekerja lagi, dan kami harus bergantung sepenuhnya pada sedikit uang yang kami miliki, yang semakin menipis. Ibu mulai menjual beberapa perhiasan warisan dari keluarganya, sementara aku berusaha mencari cara untuk membantu mereka. Meskipun aku tahu aku hanyalah seorang anak kecil yang tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari, aku melihat ayah terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang semakin lemah. Dia tidak lagi bisa mengayuh becak yang selama ini menjadi sumber nafkahnya. Aku mulai mengerti apa yang sebenarnya ayah rasakan. Aku menyadari bahwa selama ini ayah tak pernah mengeluh, tak pernah mengungkapkan betapa berat beban yang ia pikul, dan kini, beban itu datang kepadanya dalam bentuk penyakit yang tidak bisa ditahan lagi. Namun, meskipun tubuhnya semakin rapuh, semangat ayah tidak pernah padam. Suatu pagi, ketika aku duduk di samping tempat tidur ayah, dia membuka mata dan menatapku dengan penuh kasih sayang. Nak, kamu harus berusaha belajar dengan baik. Jangan biarkan hidup ini menghalangimu. Ingat, perjuangan ayah tidak akan sia-sia kalau kamu bisa mencapai impianmu. Ayah ingin kamu bahagia, lebih bahagia daripada ayah. Kamu harus lebih kuat daripada ayah, Nak, katanya dengan suara pelan yang penuh makna. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang bercampur aduk di hatiku saat itu. Air mata hampir menetes, tetapi aku berusaha menahannya. Aku ingin menjadi kuat seperti ayah. Aku ingin membuktikan bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Beberapa minggu kemudian, keadaan ayah semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, dan ia lebih sering tidur daripada berbicara. Hari demi hari, aku semakin cemas. Pada suatu malam, aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Aku berbisik, "Ayah, aku janji aku akan membuatmu bangga. Aku akan belajar dengan baik dan menjadi orang yang bisa membanggakanmu." Ayah membuka matanya dengan sedikit kesulitan, dan meskipun dia tersenyum, aku tahu senyumnya itu penuh dengan kesedihan. "Nak, kamu sudah membuat ayah sangat bangga. Ayah sangat bangga padamu. Ingatlah, walaupun ayah tidak ada lagi nanti, semangat ini akan tetap ada bersamamu. Kamu harus terus berjuang. Jangan pernah menyerah." Itulah terakhir kalinya aku mendengar suara ayah, karena keesokan harinya,
Ayah meninggal dunia dalam tidur yang tenang. Duniaku runtuh. Tak ada lagi suara becak yang berderak di jalanan. Tak ada lagi senyum ayah yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkahku. Semua kenangan tentang ayah kini hanya tinggal dalam ingatan. Kenangan tentang seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya, yang selalu menutup kesedihan di balik senyuman, dan yang tak pernah menyerah meskipun tubuhnya lelah. Aku berdiri di depan kubur ayah, menangis sejadi-jadinya. Ayah, maafkan aku kalau aku belum bisa membuatmu bangga. Tapi aku janji, aku akan berjuang untuk menggapai impianmu. Aku akan berusaha menjadi orang yang kuat, seperti yang ayah inginkan. Ucapku sambil menatap langit yang cerah, seakan ayah masih ada di sana, mengawasi langkah-langkahku yang baru saja dimulai. Walaupun ayah telah pergi, semangatnya akan selalu hidup dalam diriku. Setiap langkahku ke depan, aku membawa warisan cinta dan pengorbanan ayah, dan aku akan terus berjuang untuk membuatnya bangga.